Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin mengutarakan mengenai harga cong ya, karena ada saudara kita kemarin-kemarin menanyakan harga cong, tapi baru sempat saya angkat ini ya, terhubung ini karena mengenai harga, jadi perlu saya memang utarakan karena teman-teman kita juga menunggu informasi harga saat ini ya, harga pembelian cong ya. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya lanjut konten tutorial saya ini, tolong ditonton sampai habis supaya bermanfaat buat saudaraku dimanapun anda berada tanpa terkecuali ya. Mudah-mudahan doanya, begitupun juga saya, mudah-mudahan saudara kita di lapangan, baik yang pemula maupun yang sudah senior, mudah-mudahan selalu sukses terus dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan dilindungi selalu kesehatan ya, keluarga, dalam keluarga ya, sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi okelah saudara, tolong ditonton videonya sampai full ya, mudah ada pembelajaran bisa kita petik di dalam, bisa kita ambil, kita praktekkan di lapangan, begitupun juga di dalam ruangan RBW. Jadi begini saudara ya, saya mengangkat ini tema mengenai harga pembelian sarang cong di lapangan. Jadi kalau harga sarang cong di lapangan saat ini bervariasi juga ya. Kenapa saya mengatakan bervariasi? Karena harga sarang itu bertingkat-tingkat, dia punya kualitas ya. Bertingkat-tingkat model-model sarang. Yang mana yang saya maksud bertingkat-tingkat, bervariasi, bermacam-macam, semacam kayak warna putih. Nah, itu warna putih Mangko Super Plontos. Itu ya. Jadi itu saudaraku, harga Mangko putih Plontos itu harganya agak tinggi. Kalau congnya itu tinggi juga harga karena dia sarang berkualitas ya. Berkualitas. Jadi tolong saudaraku supaya bisa kita bedakan yang mana yang harga tinggi kalau pembelian sarang cong, karena beda kalau size ya. Jadi saya bahas ini mengenai harga sarang cong. Begitupun juga tingkatan di bawah dari Mangko Plontos. Nah, yang dimaksud itu tingkatan dari Mangko Plontos itu bervariasi juga. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu sampai saya mengalih ke harga sarang kualitas cong ya. Nah, karena ini kalau sarang Mangko Plontos itu dia itu bersih, putih, bebas kadar air, bebas bulu, bebas warna, bebas flek, bagian bawahnya rata, maksudnya itu yang kakiannya di bawah rata. Kalau kita lepaskan dari sirip, warna pun juga begitu ya, tidak pecah-pecah, 2,5 jari sampai 3 jari, putih jernih. Itu sarang Mangko Plontos itu mahal kalau kita beli cong. Jadi itu bahasa cong saudara-saudaraku. Kalau kita membeli sarang cong di lapangan, kita harus paham dulu ya. Nah, karena banyak itu teman-teman kita di petani walek itu bahasanya cong itu harganya sekian. Seumpamanya harganya 10 juta. Atau kita ambil di bawahnya pertengahan, kita ambil umpamanya 8 juta atau 8,5. Nah itu. Ada juga yang biasa 7 juta 500, 7 juta sampai 7 juta 500. Nah, kenapa sampai demikian harga dia tinggi, harga kayak itu tadi, beda-beda harga. Padahal ini bahasanya cong itu menurut kualitas sarang, menurut kualitas dan komposisi. Kualitasnya itu kualitas di mana dulu? Nah, semacam kayak putih itu berarti congnya tinggi. Ya, begitu juga bung komposisi, karena bahasa komposisi itu kalau kita cong itu kita pisah dulu. Baru kita perbandingan antara berapa masuk persen, baru kita kali ya, masuk berapa komposisi, baru kita kali ya saudaraku ya. Kalau umpamanya sarang putih berarti tinggi perkaliannya. Kalau sarang standar agak-agak standar juga perkalian, tapi kalau sarang yang semacam kayak kuning itu di bawah lagi perkalian ya. Itu bahasa sarang pembelian cong di lapangan. Jadi tidak sama semua harga ya.
tidak sama semua harga di lapangan itu kalau bahasa cong. Karena rata-rata yang komentar biasa di bawah yang berkomentar teman-teman kita di bawah kolom komentar saya, biasa langsung dia nanyakan berapa harga cong, ya, berapa harga cong. Jadi itu harga cong itu bervariasi. Jadi harga cong itu kalau di lapangan itu sisa kita hitung dulu komposisinya berapa. Seumpamanya kita beli sarang banyak, seumpamanya 5 kiloan sampai 10 kilo, itu harus kita profesional itu memisahkan sarang dulu. Karena itu fatal ujung-ujungnya kalau kita tidak bisa membedakan mana yang dia masuk kualitas mangkok, mana yang masuk kualitas patahan. Begitupun juga kualitas sudut. Jadi kalau kita berbahasa cong, tetap kita size dulu. Tetap kita size dulu, baru kita perbandingan antara komposisi sarang yang mangkok, komposisi sarang sudut, begitupun juga sarang patahan. Baru kita bisa perkalikan dia masuk berapa. Nah, baru kita ngumpul. Nah, kan hitungannya perkaliannya berapa harga umpamanya pelontos. Nah, tetap kita itu kenanya nanti pembelian cong, hitungan cong. Ya itu, tapi kita pisah dulu, kita size dulu. Nah, beda kalau harga size. Kalau harga size itu berarti dalam satu pisahan itu ada harga tertentu. Langsung kita tindis harga semacam ini umpamanya. Ini mangkok ya, ini mangkok pelontos. Ini harganya sekian, lebih 10 juta ke atas ya. Nah, ini harga sudut di bawah dari 10 juta, begitupun juga patahan. Itu harga tersendiri size. Tapi kalau pembelian cong itu hanya berbahasa komposisi, jadi beda, saudara ya beda. Sarang itu kan bervariasi itu berarti bertingkat-tingkat dia punya kualitas sampai dia bisa kita tindis harga. Setelah kita bisa baru kita kasih harga per sarang. Baru kita satukan, maksudnya komposisinya masuk komposisi berapa. Seumpamanya mangkoknya dia masuk komposisi 40. Nah, sudut masuk komposisi berapa? Umpamanya 40 tadi mangkok. Nah, dia masuk 40%. Kita kali dulu harganya, baru kita tambahkan lagi di sarang sudut. Sarang sudut masuk komposisi seumpamanya 40 juga. Ya, berarti sudah masuk 80%. Patahan masuk 20%. Berarti kita tambahkan, kita kali persennya dulu, baru kita tambah, baru kita kali lagi ke sudut, baru kita tambah lagi, baru kita kali lagi ke patahan. Nah, berarti dia masuk berapa semua? 40 tambah 40, 80%, tambah 20%, berarti 100%. Nah, nanti kita kali lagi sampai dia ketemukan harga tadi itu, baru kita kumpul. Jadi harga congnya itu sekian. Kan enak saudara ya, kalau pembeli cong di lapangan. Karena banyak teman-teman itu di petani-petani wala itu tahunya saya itu membeli bahasa cong, berapa harga cong. Nah, jadi kalau kita itu membeli sarang di lapangan saudaraku, kita harus betul-betul itu konsisten. Maksud saya konsisten, kita harus profesional, tahu melihat sarang, tahu membedakan sarang, dan bisa memperkalikan. Ya, masuknya komposisinya berapa. Karena kalau salah-salah itu kalinya saudaraku nanti tekor. Ya, nanti tekor. Hati-hati ya. Nah, karena pernah juga saya alami yang kayak gitu. Karena kenapa saya mengatakan pernah saya alami? Saya pernah mengalami membeli sarang masih pemula, masih belajar, saya tekor. Tidak usah saya sebut berapa ketekor saya. Jadi saya pernah juga alami saudaraku ya. Ya, mengalami pembelian cong, mengalami juga pernah juga saya alami pembelian size. Nah, jadi saya kena. Jadi tinggi resiko itu kalau kita membeli sarang, kita sebagai pembeli sarang di lapangan. Ya, kalau mengenai petani itu ya, petani tahunya dia itu berapa harganya kita ambil ya sudah. Nah, itu. Tapi yang resikonya itu yang sebagai pengepul. Ya, pembeli sarang. Jadi perlu kita hati-hati di lapangan. Nah, setelah kita istilahnya nego mengenai harga, kita harus betul-betul memperhatikan bagian kadar juga, karena itu kadar itu yang sering sekali kena orang di kadar.
kita sudah mengatakan ini sudah masuk kadar umpamanya 10% kadarnya. Padahal itu kadar itu melebihi dari 10%. Ya, jadi hati-hati juga memeriksa bagian kadar ya. Karena kadar itu berarti kita nimbang air. Sedangkan air itu tidak ada harga kalau kita beli sarang. Ini bahasa sarang ya. Bahasa sarang, bukan bahasa galon. Kalau kita beli air di galon itu kan ada harga. Tapi kalau di sarang itu tidak ada harga itu air. Karena kenapa? Air itu berat. Makanya setelah habis panen kita harus kipas dulu. Gunakan kipas angin sampai kering baru kita timbang. Nah, itu. Karena yang risikonya itu kita sebagai pembeli sarang ya, pembeli sarang istilahnya pengepul di lapangan. Nah, itu tinggi risiko saudaraku kalau kita membeli sarang di lapangan, baik pembeli size maupun cong. Yang sekarang saya bahas ini adalah pembelian sarang cong, harga sarang cong. Jadi nanti saya angkat nanti harganya cong, sarang cong. Ya, jadi itu saya perdetail dulu supaya saudara kita di lapangan baik yang sudah sering menjual sarang, yang petani maupun yang baru menjual sarang dan sebelum menjual sarang. Istilahnya ada dia punya RBW ada tapi belum dia panen. Jadi itu cara pembelian di lapangan. Sarang cong ya istilahnya kita itu satukan semua. Dari antara sarang satu yang tadi baru dari sarang mangkok ke sarang sudut masuk ke sarang patahan. Beda lagi ke kakian. Kakian itu saudara itu dia masuk harga tersendiri. Kita pisah. Kakian itu yang patah-patah, yang satu jari gini ya. Nah, ini yang kayak gini ini kan dia masuk di sarang kakian. Ini dia masuk itu harga beda. Harganya tersendiri. Kalau kakian itu sekarang harganya saat ini ya yang terbaru itu harganya 3 juta sampai 3.500.000. Ada juga berani ambil 4 juta tergantung dari kualitas warna. Kalau putih kakian itu agak tinggi juga harganya. Tapi kalau warnanya itu keren, kuning itu agak di bawah juga ya. Lagi kalau banyak bulu-bulunya di situ, banyak istilahnya bulu tebal itu kakiannya itu lebih murah lagi. Bisa kenanya itu hanya 3 juta. Tapi kalau standar itu 3.500.000. Kalau putih itu bisa 4 juta. Ya, sampai 4.250.000. Jadi kita tergantungan dari persetujuan pembeli sarang dan petani wale yang punya sarang wale. Begitu maksud saya saudaraku ya. Jadi kita bisa membedakan. Ya. Itu saudara ya. Jadi tolong saudaraku kalau ada sarangnya tolong dikipas ya, dikipas dulu. Habis dipanen di dalam ruangan RBW. Setelah selesai panen, kita keluar dari ruangan RBW. Sebelum keluar, maksud saya setelah sudah panen, kita harus kontrol dulu ya bagian dalam. Ya, saya membahas ini mengenai sarang cong, tapi tetap dia larinya ke RBW. Ya, karena berhasil itu adanya di dalam RBW. Usahakan itu bagian kelembapan ya. Perhatikan semua saudaraku ya, suhu dan kelembabannya. Begitupun juga kotorannya di dalam kita perhatikan. Setelah kita selesai panen, kita keluar dari ruangan RBW. Itu sarang kita tadi buka, kita panen di dalam ruangan, disirip. Kita kipas ya. Saudara-saudara di lapangan ini tolong dikipas sarangnya setelah dipanen, selesai dipanen. Kita gunakan kipas angin, jangan gunakan cahaya matahari, istilahnya jangan kena cahaya matahari. Karena banyak saya lihat juga itu teman-teman itu kalau panas matahari dia jemur sarang itu kalau agak lembab. Jangan dijemur ya, mohon jangan dijemur. Karena kalau dijemur itu berubah warna biasa, cepat berubah warna. Nah itu. Kedua itu biasa pecah. Itu sarang itu hancur karena itu sarang wali itu kan air liur. Jadi kita perlu hati-hati kalau habis panen kita harus kipas, gunakan kipas angin atau ada bahasanya blower. Itu blower juga itu apa itu kayak hebdower apa maksud saya itu yang pokoknya itu yang anu rambut itu, yang pengering rambut. Bisa juga ke drawer tidak salah itu ya. Itu kita sisa setel, jangan terlalu panas, jangan terlalu tinggi itu setelannya karena kalau terlalu tinggi dia panas sampai sarang juga pecah. Yang biasa itu kayak ada api-api keluar di situ kalau terlalu tinggi. Jadi kita target saja berapa kekuatan itu dia bisa new itu sarang supaya bisa kering cepat. Jangan juga lama.
Kalau lama itu biasa pecah juga sarang. Nah itu resikonya kalau sarang itu kalau kita mau tapi tidak ada kalau saudara kalau kita pakai kipas. Itu lebih baik kita kipas aja, kipas sampai kering. Ya, itu bagus keringnya kalau kita kipas. Nah, itu. Kita pakai kipas angin supaya itu sarang bagus kering. Dan jangan coba-coba simpan sarang saudaraku ya, karena biasa itu petani walet kalau habis panen dia simpan dulu sarangnya, dia kumpul. Nanti sekalian banyak baru dia jual. Apalagi kalau yang bagi pemula-pemula ya, biasa dia kumpul itu panen-panen biasa 10 biji, biasa 20 biji, biasa dia kumpul. Nanti banyak baru dia jual. Jadi diusahakan saudaraku ya, jangan dibiarkan itu lembab baru kita simpan. Apalagi kalau masuk di bos atau di toples, karena biasa juga saya beli sarang itu di dalam toples. Itu yang per biji-biji, biasa buka sarang itu 3 biji, 5 biji dia kasih masuk di toples. Pernah juga saya. Yang punya sarang itu, yang punya berbe, dia ngomong sama saya, dulu ini bang ini putih, saya kasih masuk di toples, kenapa berubah warna? Kenapa warna kuning? Ya jelasnya berubah warna, kalau tidak kering kita simpan. Akhirnya berjamur, warna kuning, itu masuk murah sekali kenanya itu. Jadi diusahakan kalau ada sarangnya jangan dikasih masuk toples ya. Apalagi kalau basah, lembab, itu resikonya tinggi juga itu, karena harganya tadi itu seumpamanya mangkuk kenanya 10 juta lebih, kurang lebih dari 10 juta, nanti jatuh ke harga 5 jutaan. Kenapa saya mengatakan harga jatuh dari 10 juta jatuh ke 5 jutaan? Karena warna berubah. Adanya warna berubah itu karena tadinya kita simpan lembab. Maksudnya lembab itu agak basah-basah. Dia ada kadar air. Maksud saya itu supaya bagaimana cara supaya kadar airnya itu kita lepaskan dulu, kita keringkan dulu. Bagus keringnya baru kita simpan, itu aman. Aman itu tidak berubah warna itu. Biasa saudaraku ya. Ya, gitu. Jadi diusahakan saudara itu sarangnya kita perlu betul-betul memahami mengenai sarang selesai panen baru kita simpan, kita kipas. Ya, yang jelasnya maksudnya nanti kalau kita simpan, itu harganya jatuh saudaraku ya. Jadi saya itu kalau berbahasa mengenai pembelian di lapangan mesti saya jelaskan dulu sarangnya, karena banyak saya beli cong di lapangan itu berubah warna. Saya konsultasi dengan punya sarang, kenapa bisa ini berubah warna? Kapan dipanen? Saya bilang ini panennya sudah ada 2 bulan, malah ada sampai 3 bulan dia kumpul. Oh pantasan berubah warna Pak, karena ini masih agak lembab, mungkin kita simpan. Iya, habis panen katanya dia simpan. Oh yang jelasnya kalau habis panen dia simpan, apalagi kalau lembab itu sudah nyata berubah warna itu. Jadi yang rugi saudara-saudara. Kenapa saya bilang yang rugi saudara? Karena tadinya itu sarang bagus, putih, sampai kita simpan karena kita tidak kipas, kita tidak keringkan. Saudara-saudaraku ya, di lapangan harus konsisten di bagian sarang, karena itu sarang itu sudah hasil, itu sudah jadi uang. Ya, coba kita pikir, lama kita bina bangunan kita, lama kita menunggu, ya, berjuang. Makan ongkos juga lagi. Kenapa saya bilang makan ongkos? Mana itu tiap hari itu pemanggilnya menyala. Itu kan semua strong itu strong dari listrik. Itu kan pakai voucher, ya, pakai pulsa. Jadi dibayar saudaraku ya. Kita mau menginginkan itu sarang supaya mahal, tapi jatuh harga. Adanya tadi itu karena lembab kita simpan. Jadi diusahakan jangan lembab baru kita simpan saudaraku ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku bisa paham apa yang saya jelaskan, apa saya paparkan secara merinci mengenai cara mulai dari panen sampai kita keluar, sampai kita kipas kering, baru kita panggilkan pembeli, baru kita jual. Istilahnya transaksi antara penjual dan petani. Ya saudaraku ya. Jadi itulah tadi saya paparkan semua mengenai cara-cara supaya sarangnya bagus ya.
Itu yang saya mau supaya teman-teman kita itu bisa memahami di dalam ruangan RBW, supaya dia punya sarang nanti itu berkualitas bagus ya, harga tidak jatuh, paham kadar air, paham mengenai warna, paham mengenai model-model sarang, tingkatan sarang, komposisi sarang, kualitas sarang, harga sarang ya. Nah, itu yang saya mau saudaraku, supaya teman-teman di petani walek dimanapun Anda itu berada, insya Allah bisa paham, insya Allah. Jadi kedepannya nanti yang pernah menjual itu warna tadi putih sampai berubah sudah tahu toh. Nah, itu pasti sudah tahu karena sudah memahami. Makanya saya bilang tolong ikuti konten tutorial saya. Nah, itu saudaraku ya. Nah, jadi sekarang saya kupas, sekarang ini saya angkat sekarang mengenai harga pembelian cong di lapangan. Ada 3 tingkatan harga. Kalau cong warna putih itu dari komposisi, biasa masuknya itu 9 juta per 1 kilogram. Ya, komposisi dari komposisi. Setelahnya masuk 50-50, biasa masuk kenanya 9 juta sampai 9 juta 500. Itu tinggi kalau putih. Apalagi banyak mangkok. Ini sarang cong, pembelian cong 9 juta sampai 9 juta 500 per 1 kilogram bebas kadar air. Ya. Kalau cong standar itu harganya 8 juta. 7,5 sampai 8 juta. Ya, bisa juga 8 juta 500 dari komposisi ke komposisi kalau kita gabung. Dan harga cong yang rendah itu dia masuknya 7 juta, 6 juta 500 sampai 7 juta kalau dia itu rendah, 50-50. Mangkonya warna krem, begitupun juga patahan sudut itu semua itu berwarna sampai dia plek. Itu harganya 7 juta sampai 7 juta 500 per 1 kilogram harga cong bebas kadar air. Yang standar tadi itu 8 juta sampai 8 juta 500. Itu 7 juta 500 sampai 8 juta. Itu harga cong standar sekarang saat ini. Begitu kalau mangkok juga, begitupun juga sarang putih. Kalau sarang putih itu 50-50 hitungannya bahasanya, berarti dia masuknya jatuh ke harga 9 juta, 8 juta 500 sampai 9 juta ya. Nah, tapi kalau tinggi komposisi mangkok itu biasa kena 9 juta sampai 9 juta 500 per 1 kilogram bebas kadar air. Ya, saudaraku. Jadi oke. Dan timbang pisah itu kakian. Itu timbang pisah itu harganya kalau kakian sekarang saat ini yang putih itu 3,5 sampai 4 juta per 1 kilogram. Itu patah-patahan. Sarang patahan istilahnya, sesetan, kakian sama semua, hanya bahasa beda. Ya, itu timbang sendiri. Ya, dia tidak masuk komposisi. Jadi sudah saudaraku ya. Karena ini tadi ada 4 ini tingkatan sarang harga cong saya kasih tadi, mulai dari harga cong putih, harga cong standar, harga di bawah, dan harga sesetan kakian. Jadi 4 ini tadi ya harga cong. Jadi oke saudaraku, ini sudah saya paparkan tadi mengenai tentang harga sarang cong saat ini di lapangan ya. Pembelian sarang cong di lapangan. Ini bulan 11 ya, 2023, tanggal baru ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada harga bisa ada maksud saya mudah-mudahan ke depan ada perkembangan harga, karena kita ini masih menunggu harga. Ya, mudah-mudahan ada perubahan harga ke depan saudaraku, karena harga sekarang ini masih bertahan istilahnya ya. Kita terima apa adanya aja. Yang penting ya sarang itu masih harganya agak-agak standar ya, belum terlalu jatuh juga. Ya, hanya kita sebagai petani kita menunggu harga kapan bisa naik harga. Oke. Jadi mohon maaf ini saudaraku kalau ada kata-kata tadi saya terselip salah. Jadi pesan saya tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan, mau sharing yang penting mengenai dunia walek ya. Insya Allah saya akan kupas, saya akan angkat per detail dengan meluas supaya teman-teman saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya di lapangan tanpa terkecuali bisa paham, bisa menerima dengan baik ya, bisa dipraktekkan di lapangan ya. Baik yang sudah senior maupun yang pemula, karena kita ini saling mengisi, saling sharing ya. Saya manusia biasa, kurang dan lebihnya. Tidak ada manusia sempurna saudaraku ya, kita saling mengisi, saling memberi informasi. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada perkembangan. Oke saudaraku, sekali lagi saya mohon maaf karena saya itu manusia biasa, tidak lupa salah dan hilaf. Adanya saya begini ya.
Tolong doanya saudaraku ya. Nah, begitupun juga saya. Jadi yang pertanyaan yang sebelum saya angkat, mohon maaf kapan-kapan ada luang waktu kalau saya sehat-sehat, begitupun juga saudara saya ya. Nah, oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip karena saya manusia biasa, yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.